Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok A1 dari kelas ETBT 2, di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman dari webinar yang kami ikuti untuk topik ECG dengan judul Diagnosing Acute Coronary Occlusion Myocardial Infarction atau OMI with Electrocardiogram. Di sini webinarnya dibawakan oleh Dr. Robert Herman, Dr. Stephen Smith, dan Dr. Pendel Meyers. Adapun anggota dari kelompok kami ada Garnisa Zahra, Niko Gilang Apruli, Fatima Asya, dan Timothy Adamenta Tarigan. Berikut adalah poin-poin yang disampaikan di webinar yang kami ikuti, dimulai dari introduction atau pengenalan dan pemberian gambaran umum mengenai OMI, dilanjut dengan pemindahan fokus dari STEMI ke OMI, detecting acute coronary occlusion dimulai dengan pembuatan AI model serta validation-nya, dan kemudian dilanjutkan dengan real case OMI diagnosing menggunakan sinyal ECG, dan terakhir kesimpulan. Baik, masuk ke bagian pertama, yakni pengenalan dan pemberian gambaran umum mengenai OMI itu sendiri. OMI adalah singkatan dari oklusi miokard infarct akut koroner yang merupakan serangan jantung tertentu yang disebabkan oleh penyumbatan total atau hampir total pada bagian arteri koroner utama. Pada awalnya, diagnosis OMI didasarkan pada analisis dan kriteria STEMI atau ST Segment Elevation Myocardial Infarction, yang ini ditandai oleh kenaikan segmen ST pada elektrokardiogram. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kriteria STEMI memiliki keterbatasan seperti sensitivitas yang rendah untuk mendeteksi infark miokard non-STEMI. Oleh karena itu ditemukan dan dikembangkanlah paradigma OMI sebagai konsep yang lebih luas daripada STEMI, di mana OMI mencakup semua jenis infark miokard, termasuk STEMI, non-STEMI, dan OMI yang tidak memenuhi standar atau kriteria dari STEMI. Selanjutnya kita akan membahas tentang shifting fokus atau perubahan arah yang tadinya hanya memperhatikan kriteria-kriteria STEMI menjadi OMI secara general. Hal ini didasarkan pada 3 komponen utama. Yang pertama adalah keterbatasan dari kriteria-kriteria STEMI, yang kedua adalah keunggulan dari paradigma OMI, dan yang ketiga, supporting evidence dari paradigma OMI itu sendiri. Untuk keterbatasan dari kriteria STEMI meliputi 1. Underdiagnosis, kedua, cakupan diagnosis yang sempit, serta ketiga, no false negatif paradoks, di mana underdiagnosis serta cakupan yang sempit untuk diagnosisnya, itu berarti apabila kita mengabaikan konteks klinis yang krusial serta hanya berfokus pada segmen-segmen tertentu pada elektrokardiogram, kita berpotensi untuk melewatkan pasien OMI dengan representasi EKG yang berbeda serta kriteria-kriteria yang berbeda. Untuk no false negative paradox ini berarti paradoks negatif palsu, di mana mendefinisikan OMI hanya berdasarkan kriteria STEMI, menciptakan paradoks bahwa pasien non-STEMI dengan sumbatan akan dapat salah diklasifikasikan. Untuk keunggulan-keunggulan dari paradigma OMI meliputi 1. Fokus pada patologi, kedua pendekatannya yang holistik, serta klasifikasi OMI-NOMI yang jelas. Nah, fokus pada patologi ini berarti kita memprioritaskan untuk mengidentifikasi oklusi koroner akut sebagai penyebab yang mendasari terlepas dari temuan EKG spesifik lainnya. Nah, pendekatan holistik ini berarti kita mengintegrasikan interpretasi EKG dengan fitur klinis seperti gejala dan biomarker untuk gambaran yang lebih komprehensif, serta klasifikasi OMI-NOMI memberikan perbedaan yang jelas karena antara infark miokard akibat sumbatan OMI dan juga untuk yang lainnya kita sebut NOMI. Dan ini akan menyebabkan kita dapat memberikan intervensi yang tepat. Kemudian untuk supporting evidence dari paradigma OMI sendiri ada 2, yaitu mortalitas yang lebih tinggi menggunakan sistem pengindikasian ini, serta dengan itu kita dapat memberikan terapi reperfusi dengan lebih cepat. Nah, untuk implementasi dari paradigma OMI itu sendiri berfokus pada 2 hal. Yang pertama adalah mengenali perubahan EKG yang halus, serta yang kedua, konsultasi literatur OMI dan materi pendidikan. Nah, mengenali perubahan EKG yang halus ini berarti teknisi harus menguasai identifikasi gelombang T hiperakut, elevasi ST minimal, dan indikator OMI lainnya yang juga penting. Baik, berikut adalah gambaran umum tentang OMI-NOMI classification dibandingkan langsung dengan klasifikasi STEMI non-STEMI. Di sini dapat kita lihat yang berwarna abu-abu adalah OMI, yang berwarna kuning adalah STEMI dengan OMI, yang berwarna biru muda adalah STEMI tanpa OMI, yang berwarna hijau itu non-STEMI, dan yang berwarna biru tua paling kanan itu adalah NOMI. Nah, dapat kita simpulkan di sini untuk OMI serta STEMI dengan OMI maupun STEMI tanpa OMI itu jarak temuan kriterianya dan jumlahnya tidak jauh berbeda. Kemudian untuk non-STEMI dan NOMI itu juga tidak jauh berbeda.
Di sini dengan adanya berbagai klasifikasi yang tidak relevan dan sebenarnya tidak perlu, akan lebih banyak muncul kerancuan dalam penarikan kesimpulannya. Di sini dapat kita lihat apabila kita langsung saja hanya mengklasifikasikannya dengan OMI serta NOMI, menghilangkan STEMI, dengan OMI dan tanpa OMI serta non-STEMI, kita akan mendapatkan representasi data yang lebih jelas untuk penarikan kesimpulannya. Di bawahnya ada supporting evidences dari paradigma OMI. Yang pertama adalah grafik mortalitas dari pasien-pasien OMI yang memiliki karakteristik STEMI serta sebaliknya. Untuk yang nomor 2 adalah beberapa data temuan untuk overlapping kriteria yang ditemukan pada pasien-pasien yang dianalisis memiliki kriteria STEMI dan non-STEMI serta OMI dan non-OMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan salah satu topik utama dari webinar yang sudah didengarkan, mengenai deteksi acute coronary occlusion. Fokusnya kali ini tuh menggunakan AI. Dari pembicara sendiri mengatakan bahwa dalam perkembangan AI, sangat baik apabila AI itu digunakan hanya fokus mendeteksi sebuah OMI. Karena ketika salah satu peneliti bernama Zalah Azaidi melakukan sebuah eksperimen atau pengujian terhadap AI sendiri, ternyata menghasilkan tren yang positif. Bahkan algoritma EKG AI itu sendiri menghasilkan sebuah nilai performance sebesar 0,87 yang lebih tinggi dari performa ECG komersial atau ECG yang sering digunakan di khalayak umum atau bahkan dibandingkan dengan clinical expert atau ahli-ahli klinis. Nah, selanjutnya dari AI sendiri, tapi terdapat banyak kekurangan. Salah satunya itu diperlukan deep learning yang jauh, serta AI sendiri memiliki tantangan untuk mendigitalisasi dari hasilnya itu sendiri. Nah, untuk itu, salah satu pembicara bernama Robert Herman membuat sebuah aplikasi bernama PM Cardio Queen of Hearts yang bisa menggunakan Deep Convolution Learning Neural Network yang mampu mendigitalisasi EKG. Nah, beliau sendiri sudah menguji aplikasi tersebut dan menghasilkan hasil yang lebih positif lagi dengan nilai performa yang baik. Bahkan melebihi kriteria dari STEMI atau standar yang diberlakukan. Nah, hasilnya sendiri itu sudah tersedia di European Heart Digital Health website sebagai sebuah validasi. Selain itu, pembicara atau Robert Herman sendiri mengatakan bahwa model tersebut tidak hanya mampu mendeteksi oklusi koroner akut, tetapi juga bisa menunjukkan peningkatan sensitivitas 2 kali dibandingkan dengan standar perawatan yang ada. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa pengaman AI sendiri mengalami kemajuan yang signifikan, salah satunya sendiri dalam sektor EKG, dan bisa membuka sebuah jalan diagnostik yang lebih presisi dengan melibatkan bantuan AI. Selanjutnya, saya akan juga menunjukkan beberapa data-data yang ditampilkan dalam webinar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Robert Herman dalam membuat aplikasi PM HeartQueens menggunakan tahapan AI Model Development yang menggunakan sebuah neural network untuk pengembangan model AI-nya sendiri. Nah, untuk pengembangan sendiri membutuhkan sebuah sampel untuk deep learning-nya sebanyak 18.616. Setelah Robert Herman mengembangkan dari model AI-nya sendiri, ia juga melakukan tes validasi atau AI model validation. Tujuannya supaya mengetahui keakuratan dan performa dari AI yang dibuat atau aplikasi yang dibuat PM Queen Hearts jika dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Robert Herman sendiri menggunakan tes set yang menggunakan data-data dari US dan Europe. Bisa dilihat untuk data-datanya dan parameter yang digunakan oleh Robert Herman, ada keunikan ECG, geografi, umur, gender, dan yang terakhir itu mengenai klasifikasi OMI dan not OMI.
Dari pengembangan model AI dan model validation yang sudah dilakukan oleh Robert Herman, aplikasi PM Harkins menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu sensitivitas yang 2 kali lebih tinggi dalam mendeteksi acute coronary occlusion jika dibandingkan dengan standar yang ada pada healthcare. Artinya, AI yang dibuat atau aplikasi yang dibuat memiliki performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan clinical expert atau alat-alat komersial yang sering digunakan dalam fasilitas kesehatan. Baik, selanjutnya untuk kasus pertama dari implementasi dari AI ini, yaitu AI Queen of Hearts. Yang pertama adalah ketika ada seseorang yang berusia 60 tahun mengalami keluhan pada sakit dan nyeri pada bagian dada. Orang ini datang ke dokter dan lalu dokter mengirimkan informasi dari EKG-nya, lalu disertakan dengan sedikit penjelasan dan tanpa tambahan informasi apapun, yaitu acute LAD occlusion with low certainty, yang dimana artinya penyumbatan akut pada left artery descending, yaitu arteri kiri yang menuju ke bawah dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Lalu kemudian digunakan AI ini untuk AI Queen of Hearts untuk mendiagnosa, di mana AI ini percaya dengan tingkat confidence yang tinggi, mendiagnosa bahwa pasien 60 tahun ini yang mengalami sakit dan nyeri tiba-tiba pada bagian dada itu mengalami OMI atau occlusion myocardial infarction. Lalu setelah pasien yang sama diperiksa di lab selama 6 jam, terdeteksi bahwa adanya peningkatan troponin dan diduga bahwa 100% adalah LAD occlusion atau penyumbatan pada arteri tadi. Dibuktikan dengan adanya indikator troponin yang naik pada pemeriksaan. Troponin adalah jenis protein yang bisa ditemukan pada otot jantung, yang dimana kenaikan dari indikator troponin ini bisa menandakan adanya suplai oksigen yang kurang pada otot jantung, dan biasanya itu mengindikasikan bahwa adanya penyumbatan atau serangan jantung. Namun dalam kasus ini, ketika data EKG-nya itu diberikan dan diagnosa dengan AI, maka AI sudah mengetahui terlebih dahulu diagnosa dari pasien 60 tahun tersebut. Oke, lalu selanjutnya adalah beberapa diagnosa dari AI Queen of Hearts yang mampu mendeteksi adanya abnormalitas pada grafik EKG dari pasien berumur 60 tahun sebelumnya. Untuk yang pertama, di sebelah kiri adalah gambar dari EKG pasien 60 tahun tersebut sebelum mengalami sakit dan nyeri, dan yang kanan adalah gambar dari EKG pasien tersebut yang diambil setelah mengalami sakit nyeri di bagian dada. Untuk abnormalitas pertama adalah hyperacute dari T-wave, dan di sini adalah berarti titik di mana bagian dari gelombang T itu berbentuk luas, simetris, dan membesar, yang biasanya pada kasus-kasus seperti ini menandakan adanya tanda-tanda dari penyumbatan arteri koroner. Bisa dilihat di bagian LED V3 sebelum pasien tersebut mengalami sakit dan setelah mengalami sakit tersebut, bagian dari titik T itu mengalami penlonjakan atau kenaikan yang luar biasa. Dan tanda-tanda seperti ini biasa mengindikasikan adanya penyumbatan, dan pada kasus ini yaitu LAD, yaitu left artery descending, yang terjadi di sekitar jantung. Lalu selanjutnya adalah abnormalitas dari selanjutnya pathological Q-wave, abnormalitas yang berbentuk
kompleks QS yang cenderung dalam dan lebar. Namun pada gambar ini tidak terlihat nampak, tapi AI tersebut masih dapat mendiagnosanya dengan confidence sekitar mid to high. Sama seperti sebelumnya, biasanya abnormalitas ini menandakan adanya penyumbatan pada bagian pembuluh darah. Lalu selanjutnya adalah ST depression. ST depression adalah defleksi kompleks ST ke bawah segmen garis isoelektrik, di mana kompleks ST itu cenderung defleksi ke bawah atau turun ke bawah dari garis isoelektrik yang seharusnya. Bisa dilihat di gambar before dan afternya, di mana garis ST itu, kompleks ST itu cenderung mengikuti pola umumnya. Namun pada gambar yang kanan, setelah melalui titik R, kompleks ST itu cenderung terjun ke bawah, sehingga tidak membentuk pola EKG yang normal seperti sebagaimana seharusnya. Ketiga dari indikator atau abnormalitas ini menandakan adanya penyumbatan dari pembuluh darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus kedua, yaitu terdapat seorang dokter yang tidak mendiagnostik secara tepat waktu, sehingga mengurangi keakuratan diagnostiknya. Pada fitur EKG, ST evaluation, perubahan timbal balik QRS potensialnya tidak sesuai. Seperti pada gambar, seharusnya pasien mengalami STEMI, namun karena ketidaktepatan waktu, pasien dianggap normal, sehingga pasien tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Dikembangkan menggunakan data komprehensif 18.616 elektrokardiogram EKG dari 10.543 pasien yang diduga menderita sindrom koroner akut (ACS) yang bersumber dari database internasional dengan hasil yang divalidasi secara angiografi. Mayoritas kasus ACS muncul tanpa elevasi ST yang khas, dan sepertiga pasien infark miokard non-ST elevasi mempunyai arteri koroner yang mengalami oklusi akut, sehingga menyebabkan outcome yang buruk karena keterlambatan identifikasi dan penatalaksanaan. Model Queen of Heart yang dirancang untuk mendeteksi OMI akut pada EKG 12 hadapan standar tunggal mengatasi tantangan ini. Nah, model Queen of Heart menunjukkan area di bawah kurva. Jadi di bawah kurva ini yang mengesankan sebesar 0,938 dengan akurasi 90,9%, sensitivitas 90,6%, 80,6%, dan spesifisitas 93,7%. Nah, angka-angka ini melampaui kriteria STEMI yang ditetapkan dan selaras dengan kemahiran para ahli EKG, sehingga menyoroti kemampuan diagnostik model yang canggih. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa AI model Queen of Heart menunjukkan akurasi yang unggul dalam mendeteksi OMI akut dibanding dengan kriteria STEMI konvensional lainnya. Hal ini menunjukkan potensinya untuk meningkatkan triase ACS, memastikan rujukan yang tepat dan tepat waktu untuk evakuasi segera. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kesesuaian dari modul pada modul praktikum untuk webinar kali ini. Yang pertama, pembahasan dari ECG. Webinar ini membahas penuh ECG, mulai dari implementasi real life-nya pada dunia kedokteran dan kasus-kasus yang bisa ditemukan di dunia nyata, seperti OMI, STEMI, dan NOMI lainnya.
Yang kedua, fungsionalitas dari ECG. Webinar ini juga berfokus pada inovasi dan fungsionalitas dari ECG itu sendiri. Penambahan model AI pada sistem ECG mampu menambahkan efisiensi dan efektivitas dari ECG, seperti contohnya diagnosa secara real time dan kalibrasi secara otomatis yang dilakukan secara langsung ketika menyalakan ECG itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, simulasi dan pembelajaran. Penambahan model AI pada sistem ECG akan meningkatkan proses pembelajaran, khususnya pada mahasiswa dan tenaga kesehatan lainnya. Sesuai dengan salah satu tujuan modul praktikum, yaitu untuk membandingkan hasil dari sinyal gelombang PQRST dengan berbagai keadaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi yang sudah kami lakukan mengenai webinar yang sudah kami ikuti. Yang pertama, pengembangan AI dalam deteksi EKG harus berfokus terhadap satu kasus khusus. Contohnya, dalam webinar yang sudah kami ikuti, pengembangan AI-nya berfokus pada kasus Omni. Hasil tersebut akan menghasilkan sebuah tren yang lebih positif dibandingkan ketika kasus yang dilakukan itu tidak khusus. Yang kedua, dari webinar tersebut kita mengetahui bahwa AI memiliki potensi besar dalam proses diagnostik khususnya dalam mendiagnosis EKG. Potensi tersebut ditunjukkan oleh seorang peneliti bernama Robert Herman yang menciptakan sebuah aplikasi dengan nama PM Cardio Queen of Hearts, di mana aplikasi tersebut menunjukkan performa 2 kali lebih baik dibandingkan dengan standar healthcare yang ada dalam mendiagnosis EKG itu sendiri, khususnya dalam kasus Omni. Dalam pengembangan AI-nya sendiri, Robert Herman itu melakukan sebuah pengembangan model AI development menggunakan convolution model deep learning berupa neural network dan AI model validation, di mana aplikasi PM Cardio Heart itu menghemat waktu yang lebih banyak atau menyelesaikan proses diagnosis dengan waktu yang lebih cepat dengan menggunakan gambar hasil dari tangkapan EKG 12 lead.